Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk menjadi senyum dingin sambil mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari tingkat apa yang dicapai Ling Kuan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiao Yan. Ini akan menyebabkan Ling Kuan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiao Yan. Xiao Yan dengan erat memegang leher Ling Kuan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Kuan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu di paviliun batu. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke pilar batu. Bro, Ling Kuan tidak bisa menahan meludahkan mulut penuh darah segar setelah menerima pukulan berat tersebut. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Kuan, Selusin ditambah anggota tentara hitam terendam buru-buru bergegas setelah melihat ini. Ling Kuan adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiao Yan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia memberi tahu mereka. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai Ling Kuan dan Sun Er mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dia masih bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Kuan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab untuk semuanya. Xiao Yan tidak senang hal seperti itu terjadi. 10 orang itu ditambah tentara hitam terendam akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka saling berhadapan hanya untuk menghela nafas pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Kuan, yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke binatang bersayap empat. Mereka tidak pernah menerima apapun perintah sesepuh. Selain itu, bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama seperti Ling Kuan di belakang mereka. Hihihi, yang muda, kamu benar-benar kejam dalam serangan kamu. Sangat mungkin bahwa Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk sepenuhnya pulih dari cedera tersebut. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala lanjutan. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasi. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa seseorang. Jika dia tidak takut memberikan Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan akan mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu pergi sekarang? Sun Er mengangguk lembut. Dia baru saja bersama Xiao Yan untuk sementara waktu, namun kelompok Ling Kuan sudah datang mengejarnya. Jika dia tinggal sedikit lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan berada di tingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih bersikeras untuk membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, pasti akan ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er memiliki alasannya karena terburu-buru untuk pergi. Tunggu aku di klan Gu.
Setelah aku berpartisipasi dalam pertemuan Pil dan menyelamatkan Yao Lao, aku akan menuju ke klan Wu untuk mencari kamu. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut memiringkan dagunya yang berwarna putih salju dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama. Tubuhnya yang cantik bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi satu perasaan yang mempesona. Haha, anak kecil Xiao Yan, hati-hati. Cepat tingkatkan kekuatanmu. Jangan biarkan Miss Muda datang dan membantu kamu lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika mengandalkan diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam tertawa pada Xiao Yan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempat itu. Mereka sudah berada di makhluk bersayap 4 bersayap pada saat berikutnya mereka muncul. Sun Er memalingkan kepalanya dan melihat pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya dengan lembut. Angin liar adalah lifted, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 memancarkan raungan rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin liar saat dengan cepat terbang keluar dari kota Ye. Xiao Yan GG, jaga diri. Suara lembut ditularkan bersama angin. Setelah itu berlama-lama dan memasuki telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Wu. Aku akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Wu harus lihat. Aku ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan kamu benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Pada saat yang sama, suasana di dalam halaman telah menjadi sedikit sepi akibatnya. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia menghela nafas lembut. Tenang, bukan seolah-olah kamu tidak dapat saling bertemu di masa depan. Dokter peri kecil itu dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia menganggukkan kepala, berbelok ke sudut di luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Sesepuh Yezong, bisakah kamu datang untuk rapat? Haha, Mr. Xiao Yan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiao Yan berbicara. Segera dua sosok cepat memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memfokuskan mata mereka pada Xiao Yan. Sesepuh Yezong, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa hingga dimulainya pertemuan temu guna? Lagi pula, apa pemilihan sebelum pil itu? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiao Yan ketahui tentang pertemuan pil tidak sedetail apa yang diketahui Yezong. Jika kita menghitung waktu yang tepat, kita seharusnya memiliki sekitar 7 bulan. Namun, pertemuan pil adalah peristiwa istimewa yang jarang terlihat di Menara Pil atau bahkan di wilayah dataran tengah. Oleh karena itu, ada banyak aturan untuk diikuti. Cukup banyak orang akan tiba di kota Pil Suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pertemuan Pil. Yezong tertawa. Kota Holy Pil. Haha, kota Pil Suci adalah lokasi kantor pusat Menara Pil. Ini juga disebut kota Pil Suci. Yezong tersenyum dan menjelaskan.
Pemilihan pil dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa dari mereka yang ada di sana hanya untuk membuat angka. Setelah semua, pil temu adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Alkemis tanpa keterampilan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta dari pertemuan pil akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak banyak masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang lama akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Plan Y aku mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pertemuan pil cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar ketika datang ke usia peserta. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, orang lain dapat berpartisipasi. Tentu saja, semua orang hanya dapat berpartisipasi dalam pertemuan pil satu kali dalam hidup mereka. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, seseorang tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Tidak ada batasan usia. Bukankah ini sedikit tidak adil untuk beberapa alkemis muda? Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia merajut alisnya saat dia berkomentar. Hahaha, di mana ada keadilan mutlak di dunia ini? Selain itu, sebagian besar dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan pil memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pilihan pil dipisahkan ke level surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, itu setara dengan 3 putaran eliminasi. Hanya mereka yang bisa bertahan melewati babak penyisihan surga dan tetap di belakang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya seleksi saja yang sudah rumit ini. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan pil sebagian besar akan tiba di kota pil suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki waktu persiapan 4 bulan. Ye Zong tersenyum dan mengangguk. 4 bulan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit setelah mendengar ini. Hanya sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia harus mendapatkan api 3000. Sebelum itu, bagaimanapun, ia harus mendapatkan 10 tempat teratas dalam pertemuan pil. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi pembicaraan kosong. Xiaoyan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah dataran tengah. Lupakan soal dia tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, pesta yang akan dia singgung akan menjadi semua alkemis di wilayah dataran tengah. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiaoyan merasa kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang menakutkan. Xiaoyan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil mungkin akan sangat sulit untuk dijelaskan oleh kata menakutkan. Sepertinya aku harus serius mempraktekkan perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pertemuan pil ini tidak seperti pertemuan alkemis Agung Jiama. Semua alkemis luar biasa di seluruh dataran tengah akan berkerumun ke pertemuan pil. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pertemuan pil,
itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu kemungkinan adalah tujuan utama yang tak terhitung jumlahnya dari alkemis yang diupayakan. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan ketika menghadapi para alkemis yang luar biasa ini yang datang dari seluruh benua. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas udara setelah membuat pikirannya dalam hatinya. Matanya melirik Xin Lan di sampingnya sebelum melihat wajah tersenyum Ye Zong. Jarinya dengan lembut menyentuh meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, "Sesepuh Ye Zong, aku berjanji pada Xin Lan saat itu bahwa aku akan membantu klan Ye kamu dalam mendapatkan kembali kursi sesepuh Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah kamu memberitahu aku tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki kursi sesepuh ini?" Xin Lan dan Ye Zong awalnya terkejut ketika mereka mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak ke wajah mereka segera setelah itu. Wajah Ye Zong dan Xin Lan ditutupi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka secara bertahap tenang. Setelah kejadian yang telah terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi siapapun di dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, itu tidak dianggap sangat sulit untuk masuk ke kursi penatua Menara Pil. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye aku saat ini tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Ye Zong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar dalam wilayah Pil. Kelima klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu itu lama, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar adalah semua anggota inti dari Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di Penatua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar dari Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajahi wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus sopan kepada klan-klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Ye Zong cukup gelap. Sekali-sekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus tes yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi penatua. Jenis penilaian apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target dari tes adalah anggota dari generasi muda. Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya dan menghela nafas pelan. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya seolah-olah semua bakat menyempurnakan Pil telah berangsur-angsur hilang. Bahkan lebih rendah daripada beberapa alkemis luar. Bakat Xin Lan sudah dianggap cukup baik di antara generasi muda ini. Namun, dia baru saja mencapai level 5 alkemis tingkat. Wajah cantik Xin Lan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Ye Zong. Selama setiap tes, 5 klan besar harus mengirim seorang anggota generasi yang lebih muda untuk mengikuti ujian di Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Namun, jika mereka gagal lulus tes, segalanya akan menjadi sedikit berisiko. Ye Zong tertawa pahit. Klan Yeku sudah 2 kali gagal. Jika kita gagal lagi kali ini, kita tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi penatua Menara Pil, tetapi kita juga akan dihilangkan dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah pintasan untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Karena itu, mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan kami. Setelah klan Ye kami dihilangkan, orang-orang yang mengincar kami akan segera menyerang ke depan.
Apakah tesnya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah bahwa alkemis harus mencapai tingkat ke-6. Jika seseorang ingin melewatinya, seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7, bukan persyaratan yang sangat sulit. Tulang lama aku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Tuan Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, anggota Yu mana yang lebih muda yang dapat mencapai tahap ini? Ye Zong tertawa pahit ketika dia berkata, selain itu, yang lebih buruk adalah klan Ye telah gagal 2 kali. Selama pengujian ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap lulus. 3 teratas. Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, itu mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kami untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kami benar-benar memiliki alkemis tingkat 7 muda. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya pada penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirim talenta elit mereka untuk lulus ujian. Namun klan Ye ini tidak dapat lulus tes. Mereka semua adalah 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar terlalu menyedihkan. Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan dalam bukunya hati setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya agak merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa di generasi ini. Dia benar-benar kehilangan wajah lamanya. Tinggalkan masalah tes kepada aku. Namun, bisakah seseorang mendapatkan bantuan orang luar untuk tes semacam itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah ini. Dia tidak ingin memberi hati Ye Zong yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak. Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Tuan Xiao Yan harus menderita sedikit karena ini. Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan kamu ke Menara Pil, kita dapat mengatakan bahwa Tuan Xiao Yan adalah menantu laki-laki dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh menuntut, bukankah ide ini sedikit terlalu tengik? Tidak apa-apa karena aku laki-laki, tetapi bagaimana pihak perempuan akan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara alamat formal. Tidak ada yang akan meminta kamu untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye siap untuk mengambil pertaruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu dapat membuat aku mewakili klan Ye kamu, dalam tes apapun, seperti ini. Ye Zong mengangguk. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye dapat lulus tes kali ini, klan Ye akan dapat memperoleh kembali posisinya. Dengan demikian, kita akan punya cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kami lulus ujian. Xiao Yan tanpa daya menghela nafas setelah melihat wajah lama Ye Zong yang memohon. Orang tua ini benar-benar tampak berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye benar-benar akan menurun. Di masa depan,
mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan dari Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, sepertinya klan Ye benar-benar selesai. Kakak laki-laki Xiao, tolong bantu klan Ye ini sekali. Xin Lan bersedia melakukan apa saja untukmu selama klan Ye baik-baik saja. Xin Lan di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang sepi. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis ketika Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan paksa mengangkat Xin Lan. Gadis keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan? Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah berjanji padamu. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya mengayun ke memohon Ye Zong saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Lupakan saja, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harus mengatakan ini sebelumnya. Kamu sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantunya ini untuk membuat aku tetap di klan Ye. Jika kamu ingin menarik aku ke dalam skema kecil kamu tidak seharusnya menyalahkan aku karena tidak memberi kamu wajah apapun. Tuan Xiao Yan, kamu dapat yakin bahwa Ye Zong bukan orang yang tidak tahu malu." Wajah Ye Zong langsung dipenuhi dengan sukacita liar ketika dia mendengar Xiao Yan menerimanya. Penampilannya setelah menemukan harapan dalam keputusasaan menyebabkan jantung tuanya terus-menerus berdetak. Dokter peri kecil di samping juga menghela nafas lega. Dia memalingkan matanya hanya untuk melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia segera kaget dan bertanya, dia mengatakan menantu laki-laki. Pihak wanita bukan kamu, kan? Tubuh Xiao Yan menegang setelah mendengar ini. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya karena terkejut dan melihat wajah merah memerah dari Xin Lan. Dia dengan pahit tertawa dengan rasa malu, orang tua ini tidak begitu kejam, kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyum yang dipaksakan. Dia menjawab dengan lembut, "Kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kakek mengatakan bahwa ini hanya formalitas. Kakak laki-laki Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Doki di masa depan." Ini bukan seolah-olah Xin Lan adalah seorang gadis yang tidak tahu batasannya. Dokter peri kecil di samping menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi jauh lebih merah setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini benar-benar terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xin Lan tidak memberitahunya tentang api seribu api, sepertinya dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu, Xin Lan telah mengikutinya dan telah sangat membantu setelah ia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu pun keluhan. Semua yang dia lakukan sudah cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai seorang teman. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan klan Ye ini? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada Penatua Ye Zong dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan kamu. Xiao Yan dengan pahit tertawa. Dia memutar kepalanya, dengan kasar memotong Ye Zong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zong tertawa kering, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan memerlukan bahan obat selama periode waktu ini,
Silakan beritahu aku yang lama. Klan Ye akan membantu menyiapkan segalanya untuk kamu. 2 bulan. Begitu cepat. Xiao Yan langsung terkejut setelah mendengar ini. Apakah rentang waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak begitu terdesak waktu, dia tidak perlu dengan rendah hati memohon kepada anggota generasi muda, bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengan dia. 2 bulan itu akan terjadi. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia mengerti situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat ingin tahu tentang menara pil. Bagaimanapun, pada dasarnya tanah suci di hati semua alkemis di benua. Ye Zong menarik nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tanpa keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pertemuan pil dengan Xiao Yan, dia menarik kesimpulan mata merah dengan dia saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan menyaksikan punggung jauh Ye Zong. Ada beberapa antisipasi samar-samar melompat di dalam mata hitam gelapnya. Kota pil suci, seberapa besar tanah suci alkemis legendaris ini? Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.